Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi aw maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima fi ulumil fardin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah telah berikan kepada kita kesehatan, hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga apa? Sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di sini, duduk di sini di majelis ilmu dengan niat i'tikaf dalam masa menunggu antara sholat dengan sholat, sehingga dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sholat, kemudian juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai litolibil ilmi dan dihitung ibadah di i'tikaf dalam masjid. Dan ini semua bukan karena kelebihan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan pula karena keluangan waktu yang kita miliki, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk mendapatkan kebaikan pada malam hari ini. Dan dengan kita dengan kita mewujudkan, mengadakan rasa bahwa ini bukan karena kekuatan kita tadi, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini penting di atas segala-galanya. Penting di atas segala-galanya. Perkara paling penting dalam hidup kita di dunia, bahkan sampai ke akhirat, inilah iman. Nang dibawa mati adalah iman. Maka setiap amal, setiap arahan untuk beramal dalam Al-Quran itu dibarengi dengan arahan beriman dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Pasti ada kalimat iman diikuti dengan beramal. Karena apa? Iman kunci dari segala-galanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan sekecil-kecil iman, orang tadi cuma kadada amalnya, tapi iman yang ia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti iman tadi akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sorga yang luasnya 10 kali dunia. Masyaallah. Iman tuh, apalagi ngarannya iman dan ngarannya. Nah, harap benar, masyaallah, subhanallah. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mewujudkan iman kita dengan merasa kita ini kadada apa-apanya. Kita ini kadada bisa apa-apanya. Yang memiliki kekuatan Allah, yang menyelesaikan permasalahan kita Allah, yang mendatangkan rezeki kita Allah, yang menjawab segala doa-doa kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Inilah bentuk iman. Salawat dan salam sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Karena apa? Karena bukti cinta kita kepada Rasulullah, banyak-banyak bersalawat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan dipastikan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cinta itu kan perlu bukti. Cinta lawan seseorang perlu bukti. Cinta lawan keluarga harus bujur-bujur menghidupi keluarga dengan buktinya. Dan cintalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita telah masuk pada pembahasan daripada surah Al-Kafirun yang ulun bacakan di awal tadi. Pada sebelum-sebelumnya alhamdulillah, masyaallah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur bertaan, kawa mempelajari Al-Qur'an sampai tamat bertaan. Paling kada ya kita sudah dengan niat menghadiri majelis-majelis ini, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ditolibil ilmi. Nah, alhamdulillah surah Al-Kafirun dengan rujukan kitab tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Kafirun ini dalam tafsir dikatakan sabata fi sahih Muslim, telah ditetapkan dalam sahih Muslim an Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara bihadis surah wa bi qul huwallahu ahad fi ra'atay tawaf.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pasangannya qul ya ayyuhal kafirun, pasangannya dengan qul huwallahu ahad. Ya jorang qul jagalah. Nah, ini pasangannya qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Waktu apa? Waktu rakaatai tawaf. Ketika beliau sembahyang 2 rakaat sembahyang tawaf. Nah, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tawaf berataan kaina. Allahumma amin. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi raka'atil fajar. Dan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca ayat ini ketika raka'atil fajar, sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Ah, jadi pian Masya Allah, ini paling genal pahalanya sembahyang sunat sebelum subuh. Usahakan benar. Biar orang misalnya kaumnya masih bertahrim membaca ya Allahu biha ya Allah, sawatakan 2 rakaat. Karena apa? Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan sembahyang sunatnya aja kayak itu pahalanya, apalagi sembahyang subuhnya. Jangan sembahyang sunat subuh kada bersembayangan lagi, dapat dah dunia seisinya. Nah, salah juga. Artinya apa? Sembahyang sunat sebelum subuhnya aja kan harat pahalanya, apalagi sembahyang subuhnya. Kayak pastat ya amun malandau. Sembahyang sunat lah. Amun malandau sembahyang subuh jegin. Karena apa? Sembahyang fajar. Maksudnya sembahyang sunat fajar. Amun maksudnya sembahyang sunat fajar itu kan sebelum matahari itu udah timbul tuh, hendak timbul, rahatan timbul, itu fajar. Amun nang malandau itu tinggi dan naiknya sampai sembahyang subuh aja daripada kada sembahyang ya kalau. Yang akhirnya ada istilah kan yang penting sembahyang ya gitu. Kita buat yang istilahnya tuh kada yang penting sembahyang itu penting. Kenapa maghrib mak lambatnya? Yang penting sembahyang. Kada, sembahyang itu penting. Coba kita itu istilah makan. Yang penting makan. Ayo. Berarti bolehlah kada makan. Kada kawal kok. Tapi makan itu penting. Coba aja kada makan 5 hari. Kada karena kayak orang juga ya kalau. Nah, Masya Allah. Jadi buat istilah supaya apa? Bila kita mau oleh istilah sembahyang itu penting, lalu kita memperhatikan. Amun barang yang penting sembahyang, lalu seadanya sembahyang. Iya cepat-cepat sembahyang tadi. Karena apa? Karena kita berpikir yang penting sembahyang. Padahal yang bujur tuh sembahyang itu penting. Nang kayak kita makan juga. Makan tuh penting. Kada kawa yang penting makan. Barang aja yang penting makan. Kada kawa. Coba aja menang cobain kada apa-apa ya Allah. Insyaallah kan. Karena apa? Kita ini tergantung dengan mindset kita, tergantung lawan pola pikir kita. Bila kita berpikir seperti ini, pasti sesuatu yang kada bisa misalnya. Bila kita berpikir kada bisa, pasti kita kada bisa. Tapi bila kita berpikir bisa, insyaallah bisa. Nah, kembali rakaatai fajar, Rasulullah membaca apa? Membaca ayatnya ketika 2 rakaat sebelum subuh tadi dengan qul ya dan qul huwallah. Qul. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Waqi' hadatsana Israil an Abi Ishaq an Mujahid an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'ataini qabla al-fajri wa raka'ataini ba'da al-maghribi. Dan Rasulullah juga membacanya apa? Membaca sebelum sembahyang subuh pernah dan sesudah salat maghrib juga pernah. Yang kayak tadi tuh sembahyang ba'diyah. Nah, insyaallah. Jadi kayaknya bila esok bila kita sembahyang sunat sebelum subuh atau sembahyang sunat sesudah maghrib, baca qul ya ayyuhal kafirun ayatnya dengan qul huwallah ayatnya. Paling kada misalnya kita kada juga sekali barang mengamalkannya Allah. Artinya bukti kita mengamalkan ilmu kita. Ba'da bid'an wa 20 maratan. Bahkan Rasulullah tuh bilangannya tuh banyak. Sampai 20 kali Rasulullah membaca tuh deh. 2 rakaat aja sampai 20 kali. Au bitu asyara marah berpuluh-puluh kali membaca.
qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa qala Ahmad aidan hadatsana Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi hadatsana Israil an Abi Ishaq an Mujahid an Ibnu Umar qala raqamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ibnu Umar, beliau mengatakan aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an wa ishrin atau khamsan wa ishrin, sampai 24 sampai 25 kali membaca dalam 2 rakaat. Masyaallah, panjang benar lah. Qablal fajri wa raka'ataini ba'dal maghribi. Nah, sembahyang sunnahnya sampai 25 kali Rasulullah membaca ayat tadi itu. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah. Membaca sampai 25 kali, masyaallah. Wa qala Ahmad hadatsana Abu Muhammad ibn Abdullah bin Zubairi hadatsana Sufyan wa huwa as-Sauri an Abi Ishaq an Mujahid an Mimar qala raqamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran. Bahkan ujar Ibnu Umar dalam riwayat lain mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sabulanan wa kana yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahkan Rasulullah sabulanan ayatnya ngintu tarus. Qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah. Qul. Wa kadza rawahu Tirmidzi. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Muawiyah dari Naufal wahwa Ibnu Muawiyah an abihi anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abi Muawiyah, halaka fi rabibah lana takfaluha, apakah engkau mempunyai seorang anak yatim yang hakun diasuh? Masya Allah, ini belum haram setelah semalam ada hari anak yatim sedunia, Masya Allah. Untuk ada sedunia lagi sampai akhirat tuh, Masya Allah. 10 Muharram, tapi jangan juga 10 Muharram menyantuni anak yatim. Maksudnya bagus pian, Masya Allah. Menggaduh anak yatim tuh, Masya Allah. Kata Rasulullah, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim tuh kahata ininya, kayak ini aja Rasul. Parak 2 batatai antara jari tengah dengan jari telunjuk, batatai karena Masya Allah. Tapi memang berat pulang menggaduh, termasuk di dalamnya, maaf ulun sampaikan, termasuk menggaduh anak yatim itu nang mengawini janda mati laki. Maksudnya tuh jangan sampai mengawini jandanya, anaknya ditelantarkan, hendak lan mamanya aja. Nah, hati-hati. Ini termasuk juga tuh nang lain menjanda yang ampihan tuh lain, untuk ada yatim. Maksudnya janda yang lakinya mati ada anak yatimnya, itu ganal. Itu yang kayak apa namanya, kayak Ummu Salamah yang dipinang oleh Rasulullah. Pernah sampaikan, maksudnya apa namanya, dipinang oleh Rasulullah. Ummu Salamah, ujar Ummu Salamah, aku seorang janda dan memiliki anak. Maka ujar Rasulullah, bila aku meminang, otomatis segala tanggunganmu dan tanggungan anak-anakmu akan menjadi tanggungan kepada suami yang menikahinya. Begitu pula. Nah, hati-hati Alfian. Masya Allah, baik kita maupun dengan keluarga. Kalau misalnya kayak ada keluarga yang kayak itu, maka perlu diingatkan. Pernahkah engkau memiliki anak yatim rabibah lana, anak perempuan yatim yang diasuh untuk diayomi? Maka qala araha Zainab qala summa jaa fasalu Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kayak pahabar anak yang diasuh tadi itu Maka mengatakan Ibnu Muawiyah, ma fa'al tijariyah, kayak pahabar anak yang diasuh. Qala taraktuha inda ummiha. Maka aku tadi imbah mengasuhnya kada mengawini kada, tapi imbah diasuh di julung lan umanya. Qala famaji ama ja'aka bihi. Lalu mengapa engkau datang padaku, ujar Rasulullah manakuni Ibnu Muawiyah tadi. Maka qala ujar Ibnu Muawiyah mengatakan, jitu litu'allimani syai'an aqulu lahu inda manami. Aku datang lawan pian Rasulullah agar pian mengajari aku sesuatu yang bisa aku baca ketika hendak guring. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra qul ya ayyuhal kafirun. Ya Rasulullah, bila hendak guring bacalah qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Summa nam, kemudian guringlah ala khatimah sampai menyelesaikan qul ya ayyuhal kafirun tadi. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena
Bara'atun minasyirki ini qul ya ayyuhal kafirun tadi akan membebaskan orang tadi dari sifat syirik. Dan Masya Allah kita niatkanlah paling kada sekali barang malam kana tuna hana guring, jangan kada ingat membaca. Kalau kada ingat malam kana malam esoknya. Nah, maksudnya ingat akan bila kada sekali barang, bila sekali itu alhamdulillah kau mengamalkan ya. Karena apa? Qul ya ayyuhal kafirun ini akan membebaskan orang yang bacanya tadi pada sifat syirik. Tafarrada bi Ahmad. Ini riwayat Ahmad secara sendirian. Wa qala Abul Qasim At-Tabrani, haddatsana Ahmad bin Umar Al-Qaratani, haddatsana Muhammad bin Tufail, haddatsana Syarik an Abi Ishaq an Jabalah an Harisah wa huwa akhu Zaid ibnu Haris anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat dikatakan ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awaita bila hendak guring ila firashika hendak barabah tanah maka faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamura bi akhirah sampai pada akhir ayat fa innaha bara'atun minasyirki. Karena ayat tadi qul ya ayyuhal kafirun tadi bukti daripada akan membebaskan yang membacanya daripada sifat syirik. Maka hati-hati wadah kita nih, Masya Allah macam-macam bentuk syirik itu. Ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ada syirik yang terang-terangan. Bahkan Nabi katakan, ada yang dikatakan al-kamalan Nabi termasuk di dalamnya riya, hendak dilihat orang, itu termasuk juga syirik. Hendak dilihat beramal, hendak dilihat orang, itu ngarannya riya. Nah, beramal, kada beramal, takutan dilihat orangnya. Apa sebenarnya? Ada istilahnya setelah hendak beramal, hendak dilihat orang, itu termasuk daripada riya, dan riya bagian daripada syirik yang kecil, riya. Nanti orang yang riya itu akan didatangkan amalnya tadi, misalnya nih beramal hendak dilihat orang, tulak ke masjid hendak dilihat orang, lalu amalnya tadi akan dibawa kepada orang yang hendak dilihatnya tadi. Nih jar amalnya nang orang tadi hendak dilihat oleh engkau, berinya pahala kalau kawa. Bahkan apa? Amon orang yang orang-orang yang mengharap keridhaan daripada selain daripada keridhaan Allah, itu akan didatangkan kepada orang yang ia harapkan tadi. Misalnya kepada pemimpin, kepada imam, kepada istri, kepada suami kepada istri yang di luar karena Allah Ta'ala, maka akan didatangkan pula orang tadi. Nah, minta pahala lawan orang yang engkau harapkan pahalanya. Bisakah kada? Bila kada, berarti amalnya akan hangus. Naudzubillah. Allah pelihara kita, Allahumma amin. Nah, dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun ketika hendak guring sampai akhir, maka insyaallah kata Nabi akan membebaskan daripada sifat syirik. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Hajjaj haddatsana Syarik an Abi Ishaq an Farwah bin Naufal anil Haris bin Jabalah qalat qultu ya Rasulullah allamani syai'an aqulu inda manami. Aku berkata, wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu ketika aku hendak guring. Maka Rasul mengatakan, idza akhadta madja'aka minal laili, bila engkau hendak guring pada waktu malam, faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki wallahu alam bisawab. Bila engkau hendak guring, jangan kada ingat baca qul ya ayyuhal kafirun. Masyaallah luar biasa. Daripada Al-Quran ini banyak sekali manfaat-manfaat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang diluarkan oleh para sahabatnya dan para perawi-perawinya. Bahkan kemarin waktu kita belajar qul ya ayyuhal belajar qul a'udzu birabbin nas, disuruh juga membaca ayat tadi ketika hendak guring. Ini kita belajar qul ya ayyuhal kafirun, disuruh juga membaca hendak guring karena masing-masing memiliki fadilah daripada Al-Quran. Bahkan ada juga yang mengatakan bila hendak guring jangan kada ingat membaca surah Tabarak, surah Al-Muluk, karena ada bara'atun min adabil qabr, akan membebaskan orang yang membacanya daripada siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah qul
Qul ini perintah Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La ini aku, katakanlah wahai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Aku kada menyembah apa yang buhan kau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan buhan kam kada menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku bukanlah penyembah apa yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan aku tidak, dan kalian kada menyembah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini terjemahnya, Masya Allah. Sampai Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa bertemu dengan pertemuan berikutnya dan membahas tentang tafsir daripada Qul ya ayyuhal kafirun ini. Insyaallah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita niat amalkan dan sampaikan. Allahumma amin. Insyaallah tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mudaya kana stain surat. Amin.